Halo teman-teman sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama saya di Bijak Ramadan di channel YouTube yang jarang banget untuk ngupload, tapi kali ini kita sempatkan untuk bisa ngupload sembari menyapa kabar teman-teman sekalian dimanapun dan kapanpun teman-teman berada. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pembahasan kali ini kita tuh bakal ngebahas sesuatu yang lagi viral, yaitu pembahasan seputar kontroversi metode pendidikan di pesantren, yang mana mulai banget banyak orang yang mempertanyakan kredibilitas dari pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Fenomena ini dimulai dari sebuah televisi swasta yang mana membahas seorang kiai yang mana di-framing dalam acara tersebut bahwa pondok pesantren melakukan kegiatan kultusasi atau pengkultusan kepada seseorang. Dilihat ya ada di framing seakan-akan pesantren itu mengajarkan feodalism, mengajarkan untuk benar-benar tunduk dan patuh, bahkan lebih dari itu, terkesan mengkultuskan kepada seorang kiai atau ustadz di pondok-pondok pesantren tertentu. Ada pro dan kontra dari hal ini. Banyak banget yang kontra, banyak banget juga yang pro. Dan kali ini saya akan mulai membahas tentang sebenarnya apa yang terjadi di permasalahan ini. Kenapa ada yang pro dan kenapa ada yang kontra? Dan kenapa metode pendidikan yang diberikan di pondok pesantren itu terkesan cukup berbeda daripada metode pendidikan yang ada di barat. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mulai memberikan sebuah mastermind berjudul Dua Jalan Mencari Kebenaran, Pesantren dan Barat. Dulu saya pernah berpikir, kenapa di pesantren kita diajarkan diam dan mendengarkan? Sementara di perkampusan atau di kampus, kita diajarkan untuk lebih seringnya bertanya dan menebar. Dua-duanya bicara soal ilmu. Namun, arah dan dasarnya juga metodenya itu berbeda. Kalau kita mau lihat apa sih yang mulai dan apa sih permulaan dari perbedaan dua metode ini atau dua kubu ini, maka kita mulai masuk ke dalam pembahasan perbedaan-perbedaan antara pondok pesantren dan juga barat atau metode-metode konvensional yang banyak dipakai di sekolah-sekolah konvensional di luar sana. Pertama, kita harus pahami bahwasanya pondok pesantren itu mengajarkan bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu bukan hasil dari berpikir tapi pemberian. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah seorang murid tidak akan bisa mendapatkan sebuah pemahaman yang benar kecuali sudah dijelaskan oleh seorang guru atau seorang ustadz. Maka kami punya banget itu quotes yang sangat viral ya di kalangan seorang santri itu, barang siapa yang belajar tanpa seorang guru, maka Allah akan menjadikan setan sebagai gurunya. Dari sini kita paham bahwasanya ternyata agama Islam itu adalah agama yang sangat membutuhkan seorang guru. Ya, disitulah akhirnya saya bisa bilang bukan hasil dari berpikir sendiri, namun hasil dari pemberian dan juga hasil olah pikir tentu ya yang berdasarkan dari ustadz atau dari kiai-kiai yang memang terpercaya. Maka dari itu jelas di pondok pesantren kita diajarkan murid itu mendengarkan, duduk, membersihkan hati, tidak ada ruang buat mendebat, tidak ada ruang untuk berdiskusi dan lain sebagainya. Karena nas atau keilmuan yang disampaikan adalah keilmuan yang dasar robbani. Yang seringnya kita tidak boleh merubah sedikit pun dari apa-apa yang telah diturunkan dari nas-nas robbani. Begitu. Ini pondok pesantren. Sedangkan di pendidikan barat, kebenaran itu bukan turun dari langit. Kebenaran itu bisa dipelajari sendiri. Ya. Maka dari itu ada sebuah filsuf ya, yang bernama René Descartes yang berkata, aku berpikir maka aku ada. Dan ada beberapa filsuf-filsuf juga yang berpendapat seperti ini, aku berpikir maka aku ada. Akal menjadi pusat semesta, kebenaran harus diuji, bahkan jika itu berasal dari Tuhan. Maka dari itu, dari sini kita mulai melihat perbedaannya. Yang satu, metode pesantren.
percaya sepenuhnya kepada ustadz, karena apa yang disampaikan adalah sebuah nas yang berasalkan dari sumber-sumber robbani yang tidak ada tempat untuk berdiskusi atau mendebat. Ranahnya adalah ranah keimanan. Sedangkan dalam metode pendidikan gaya barat, semua itu bertitik fokus kepada akal. Maka dari itu, metode pendidikan barat berpendapat bahwasanya akal adalah raja segalanya. Akal bisa mendebat, akal bisa menerima ataupun menolak. Akal memiliki tempat yang spesial. Maka dari itu, dia berkuasa atas segala sesuatu. Dari sini mulai titik perbedaannya. Tadi kita sudah belajar tentang dari mana ilmu itu didapat. Dari kacamata pesantren dan dari kacamata pendidikan barat. Sekarang kita akan melihat bagaimana guru dipandang dari dua perspektif. Perspektif pesantren, lalu perspektif barat. Dimulai dari pesantren. Saya masih ingat dulu waktu di pesantren, saat ada ustadz bicara, kita tidak boleh menyela. Kita fokus mendengarkan. Tidak ada yang namanya berani mendebat. Bukan karena takut, tapi karena tahu bahwasanya ilmu itu disampaikan lewat guru. Dalam Islam, kita belajar bahwasanya ilmu itu melalui riwayat, melalui sanad. Maka dengan kita mendatangi guru, seakan-akan kita mendatangi sanad-sanad tersebut. Dan untuk menerima sanad itu kita sudah harus siap mengkosongkan hati. Kita membuang sesuatu hal-hal yang dikira akan menghalangi sampainya ilmu tersebut. Maka dari itu kita selalu disampaikan sebelum mulai pelajaran, kosongkan dulu tempatmu, kosongkan dulu hatimu, kosongkan dulu cangkirmu, agar kamu siap menerima ilmu-ilmu yang baru. Ya. Sedangkan dalam metode pendidikan barat, mereka melihat seorang guru itu dengan pandangan lain. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Socrates saat berkata, "Aku tidak bisa mengajar siapapun dan apapun. Aku hanya bisa membuat mereka berpikir." Dari sini kita lihat bagaimana pandangan pondok pesantren yang menganggap guru adalah bagian dari keilmuan itu sendiri, tidak terpisahkan, maka seorang murid memandang guru dengan pandangan ta'zim. Sedangkan dalam metode pendidikan barat, mereka menjadikan guru hanya sebagai wasilah. Mereka menjadikan guru hanya sebagian kecil dari ilmu tersebut. Ya, maka terkesan guru tidak memiliki peran yang begitu penting dalam keilmuan yang dihasilkan atau didapatkan oleh seorang murid. Maka nggak heran terjadi perbedaan-perbedaan perlakuan antara murid dengan gurunya. Selanjutnya, tujuan akhir dari dua metode ini, metode pesantren dan metode barat. Pendidikan pesantren selalu ingin melahirkan manusia yang sadar akan Tuhan. Fokusnya adalah bagaimana kita bisa beramal baik kepada manusia. Fokusnya adalah bagaimana kita bisa melakukan sebuah ibadah dengan tepat sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Bukan yang banyak tahu, tapi fokus kepada bagaimana pengamalan. Inilah yang ditanamkan dalam metode-metode pendidikan di pesantren. Ilmu itu bukanlah angka, tapi perubahan. Makanya setiap dimulai sebuah pelajaran, kita diajarkan untuk berdoa. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, berikanlah kami ilmu dan juga berikanlah kami pemahaman yang baik. Sedangkan pendidikan barat itu fokusnya atau tujuan akhirnya itu ingin melahirkan manusia-manusia yang berdaya. Manusia yang siap berkompetensi di dunia kerja, di dunia akademisi, dan lain sebagainya. Yang bisa menciptakan, yang bisa menaklukkan, bahkan mengubah dunia. Francis Bacon pernah berkata, "Knowledge is power." Ilmu adalah kekuasaan. Dalam Islam, ilmu adalah amanah. Ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah sesuatu yang perlu disampaikan ke generasi selanjutnya. Maka nggak heran Rasulullah SAW itu bilang, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Dari sini kita lihat perbedaannya bahwasanya pondok pesantren fokus kepada ilmu adalah amanah, ilmu adalah sesuatu yang perlu dipraktekkan, karena tanpa praktek itu adalah hal yang kosong. Sedangkan dalam metode pendidikan barat, fokus kepada menjadikan manusia itu sebagai sebuah produk-produk yang siap untuk melawan zaman,
yang siap untuk beradaptasi, baik dengan teknologi maupun kemajuan-kemajuan peradaban. Maka teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita sudah sampai di titik hampir menemukan konklusi dari beberapa perbedaan-perbedaan yang sudah kita sampaikan di awal. Kalau kita lihat dari dua metode ini, kedua-duanya bisa tersesat. Ketika pesantren kehilangan akal, hanya mengandalkan mengikuti total, maka ia akan menjadi sebuah taklid. Sedangkan Barat, saat dia mengandalkan akal sepenuhnya dan menghilangkan ruh, maka akan menjadikan sebuah ego, bagaikan sebuah monster-monster yang haus akan pencapaian, haus akan segalanya. Maka dari itu, bagaimana sih kita sebagai seorang muslim yang baik menanggapi hal ini? Saya mengutip Ali Imran ayat 190 yang berbunyi, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal." Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat ini kita belajar bahwasanya akal dan keimanan itu adalah hal-hal yang tidak bisa dilepaskan. Akal diminta untuk bisa memahami hal-hal yang konsepnya keimanan. Maka kita diperintahkan untuk melihat langit dan bumi. Siapa yang menciptakan? Siapa yang membuat? Dengan itu kita sadar bahwasanya ada ranah-ranah yang memang perlu dipercayai. Ada ranah-ranah yang memang perlu bagi seorang manusia percaya tanpa perlu mempertanyakan. Karena banyak sekali hal-hal yang manusia tidak mampu untuk memahaminya. Meskipun telah dilakukan penelitian-penelitian ilmiah bertahun-tahun lamanya. Karena kekurangan kemampuan akal-akal kita. Namun Allah juga bilang bahwasanya untuk melihat keajaiban-keajaiban Allah di langit dan bumi perlu kemampuan, yaitu akal. Jadi teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu paham bahwasanya akal dan keimanan, akal dan roh adalah sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu, manakah yang paling benar antara metode pesantren dan metode barat? Mungkin saya bisa bilang, semuanya benar dan semuanya satu kesatuan. Tidak boleh saling mencukupi. Pendidikan pesantren yang memfokuskan kepada mengikuti semua perkataan Ustadz harus juga disertai dengan akal di situ. Kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang perlu diikuti, mana yang tidak perlu diikuti. Mana yang masih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mana yang sudah tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita ikuti. Tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak ikuti dan bahkan kita jauhi. Sedangkan metode barat yang menjadikan akal itu tumpuan, menjadikan akal titik berat. Menuhankan akal, jangan sampai lupa bahwasanya akal itu perlu petunjuk. Akal itu perlu pedoman. Apa itu? Keimanan. Karena akal tanpa keimanan itu benar-benar mengerikan. Teman-teman sekalian, dari sini kita sampai kepada konklusi. Perbedaan yang terjadi antara metode pendidikan pondok pesantren, metode pendidikan barat itu terjadi dikarenakan dari bagaimana mereka memandang sumber keilmuan, bagaimana mereka memandang seorang guru, bagaimana mereka memandang tujuan dari keilmuan yang mereka dapatkan. Lalu apakah kita bisa mencukupi diri kita dengan memilih satu metode saja? Tidak. Kita harus menggabungkan dua metode tersebut. Metode pesantren mengajarkan kita bagaimana cara kita kembali, bagaimana cara kita pulang, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Karena jangan lupa, sebagai seorang muslim kita harus yakin bahwasanya kita kelak akan pulang. Sedangkan metode pendidikan barat adalah metode pendidikan yang menitik beratkan bagaimana cara kita bisa survive. Bagaimana cara kita bisa berkompetisi di kehidupan dunia yang memang penuh dengan kompetisi dan kelelahan. Maka dari itu kita tidak bisa mencukupkan salah satunya. Kita harus menggabungkan, mengkolaborasikan keduanya. Maka dari itu, saya sebagai seorang pelajar, izinkan saya untuk memberikan sebuah pendapat atau argumen. Bagaimana sih orang yang baik, orang yang bijak, menanggapi perbedaan, menanggapi permasalahan yang sekarang sedang hangat dibahas ini? Apakah Anda mengambil peran sebagai peran pondok pesantren, atau Anda mengambil peran sebagai televisi yang memframing bahwasanya pesantren itu mengajarkan hal-hal yang konsepnya mengkultuskan? Maka izinkan saya memberikan argumen, daripada kita terfokus untuk memperdebatkan sesuatu hal
yang tidak akan ada habisnya mengapa kita tidak mulai untuk mengambil manfaat dari keduanya. Teman-teman, seseorang yang baik adalah seseorang yang bisa mengambil pelajaran dari setiap hal-hal meskipun hal tersebut terkesan buruk. Maka nggak heran, dari setiap hal-hal yang kita dapatkan, baik buruknya pasti ada pelajaran. Meskipun hal itu terkesan buruk seperti musibah, kehilangan, atau apapun itu, kita sadar bahwasanya di situ ada pelajaran yang tidak boleh kita luputkan. Begitu juga dari permasalahan yang kontroversial sekarang ini. Kita ambil pelajaran di sini bahwasanya kita harus bisa mengambil manfaat dari kedua metode itu. Saya sendiri adalah sosok yang belajar di pondok pesantren, juga belajar di perkuliahan, yang mana menitik beratkan kepada metode pendidikan barat. Yang ada diskusi di situ, yang ada perdebatan di situ. Sedangkan di pondok pesantren kita lebih menerima, kita lebih percaya, tidak ada ruang berdebat, tidak ada ruang untuk diskusi, tidak ada ruang untuk mempertanyakan. Lalu apakah saya bingung? Tidak. Saya mengambil kedua-duanya, mengambil ilmu pondok pesantren untuk memahami keilmuan-keilmuan yang dasarnya dari Rabbani, dan saya mengambil metode pendidikan barat untuk memahami bagaimana cara manusia bekerja, bagaimana cara saya bisa terus produktif, bisa terus berkompetisi dalam persaingan-persaingan dunia yang semakin ketat. Maka dari itu, semua dibutuhkan, tidak bisa terlepas satu sama lain. Daripada kita fokus memilih salah satunya, mengapa kita tidak mengambil keduanya dan mengkolaborasikan hal tersebut. Begitulah cara kita menjadi sosok yang bijak. Begitulah cara kita menjadi sosok cendekiawan yang baik. Semoga di podcast ini dapat memberikan gambaran kepada teman-teman sekalian tentang bagaimana sih metode pesantren dan bagaimana metode pendidikan barat. Sehingga kita akhirnya bisa mengambil jalan tengah. Karena dalam setiap hal pasti ada jalan tengahnya. Bagi teman-teman sekalian yang sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Boleh juga kalau teman-teman mau sharing atau di-share kemanapun, semoga teman-teman yang lain mendapatkan manfaat yang sama yang kamu dapatkan sekarang. Saya bijak undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.